Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Yuliana SPD, Guru Mapel PKK SMK Negeri 1 Kandeman Batang. Pada kesempatan ini akan berbagi pengalaman dalam menyampaikan materi kompetensi dasar perakitan produk barang dan jasa Mapel PKK kelas 12. Ada beberapa produk PKK yang kami buat, antara lain yang pertama kursi susun, yang kedua lampu tidur, yang ketiga lampu hias, dan yang keempat dispenser otomatis. Untuk yang pertama, pembuatan kursi susun. Dalam pembuatan kursi susun ini dipersiapkan alat bahan dan terlebih dahulu. Alat yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mesin las listrik. Yang kedua, mesin gerinda potong. Yang ketiga, mesin gerinda tangan. Yang keempat, alat penekuk besi atau disebut dengan alat blending. Yang kelima, kompresor. Yang keenam, meteran. Yang ketujuh, stapler. Yang kedelapan, gergaji. Yang kesembilan, mesin bor. Dan yang ke-10, spray gun atau alat pengecat. Kemudian bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan kursi susun ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, besi holo. Yang kedua, besi pipa. Yang ketiga, besi plat. Yang keempat, busa yang digunakan untuk membuat dudukan dan sandaran. Yang kelima, triplek untuk sandaran dan dudukan. Yang berikutnya, cat. Di sini ada dua jenis cat. Cat untuk mengecat kerangka, dan yang kedua cat epoksi sebagai dasar untuk pengecatan. Yang selanjutnya ada kain. Kain ini digunakan untuk membuat dudukan dan sandaran kursi. Yang selanjutnya ada dempul yang fungsinya sebagai penghalus sebelum pengecatan. Yang kedelapan ada thinner sebagai campuran cat. Yang selanjutnya ada amplas yang digunakan untuk memperhalus sebelum melakukan pengecatan. Dan yang terakhir ada mur dan baut. Selanjutnya, langkah-langkah pembuatan kursi susun. Langkah yang pertama, mengukur besi dengan menggunakan meteran. Yang kedua, pemotongan besi dengan menggunakan gerinda potong. Yang ketiga, penekukan besi dengan menggunakan alat penekuk besi. Yang keempat, melakukan pengelasan
dengan menggunakan mesin las listrik untuk menyambung bagian-bagian kursi. Yang kelima, merapikan hasil pengelasan dengan menggunakan gerinda tangan. Yang keenam, proses pendembulan. Proses pendembulan ini dilakukan dengan tujuan untuk merapikan hasil pengelasan supaya permukaan kursi menjadi lebih halus sebelum dilakukan pengecatan. Langkah yang ketujuh, melakukan pengecatan. Pengecatan ini dilakukan 2 kali. Pengecatan yang pertama dengan menggunakan cat epoksi. Cat epoksi ini diberikan sebagai dasar sebelum dilakukan pengecatan yang kedua. Dan pengecatan dengan epoksi ini bertujuan agar memperhalus hasil pengecatan akhir dan hasilnya bisa maksimal. Tahap pengecatan yang kedua dengan menggunakan cat besi. Tahapan yang kedua ini adalah tahap untuk melakukan pengecatan yang terakhir. Pengecatan dengan cat besi ini bisa dilakukan berulang-ulang sampai mendapatkan hasil yang maksimal. Sementara menunggu hasil pengecatan kering, maka melanjutkan langkah selanjutnya, yaitu membuat dudukan dan sandaran. Untuk pembuatan dudukan dan sandaran, langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, potong kain sesuai dengan ukuran. Yang kedua, potong triplek sesuai dengan ukuran. Yang selanjutnya, potong busa sesuai dengan ukuran. Yang berikutnya, memasukkan busa ke dalam kain, kemudian disatukan dengan menggunakan strapless. Setelah sandaran dan dudukan selesai, maka dipasangkan pada kerangka kursi yang sudah kering. Tahapan terakhir, memasang dudukan dan sandaran pada kerangka besi dengan menggunakan murbaut yang sudah tersedia. Demikian langkah-langkah pembuatan kursi susun. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.